Hari ini kita tetap seperti yang 2 minggu sebelumnya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Ketiga ibu-ibu semua ya. Alhamdulillah, insyaallah. Saat ini kita tetap untuk terus-menerus berdakwah, Ustaz ya. Memberikan suatu info-info yang benar baik buat kita semuanya, dan seni bersyukur di setiap keadaan, Insyaallah. di setiap kondisi, baik kondisi kita dalam keadaan sempit maupun kondisi kita dalam keadaan lapang, hidup kita sehingga bisa lapang juga, Ustaz. Iya, baik. Kemudian spirit hari ini, bagaimana mental kita positif dan rasa cukup di tengah tuntutan hidup yang saat ini. Subhanallah. Kemudian segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan utama kita dalam bersyukur dan sabar dalam segala keadaan. Baik ibu-ibu atau yang di tempat ini, hadirin sekalian dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Saat ini hidup di zaman penuh tantangan, tuntutan pekerjaan, tekanan ekonomi, kemudian berita yang kadang memicu kecemasan. Betul ya? Berita-berita tentang kecemasan itu di mana-mana kita dengar. Takut begini, takut seperti ini, takut segala macam lah. Kalau kita tidak dapat untuk menerjemahkan kondisi ini. Kemudian hingga perbandingan sosial di media sosial. Ada yang seperti ini, kita juga iri. Ada yang berlaga seperti ini, langsung naik. Kita Masyaallah. Semua itu bisa membuat hati sempit, pikiran berat, rasa kurang terus-menerus menghantui. Subhanallah. Benar ya Ustaz ya? Iya. Baik, hari ini menarik sekali. Menarik sekali yang ada saat ini nonton. Untuk bisa kontribusi pertanyaan, langsung ke hotline kami 0853 4211 6611. Itu yang Bapak Ibu bisa kontak langsung kami atau langsung saja chat di media sosial kita. Langsung situ kita langsung ada pertanyaan, kita langsung bahas ini Ustaz. Iya, baik. Baik, kita langsung untuk penjelasan dari Ustaz ya. Bagaimana Ibu-ibu? Bapak sudah siap? Sudah siap. Oke, dengan tema hati yang lapang, hidup yang lapang, seni bersyukur di setiap keadaan. Pada Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Hati yang lapang, siapa sih yang tidak ingin kita ini hatinya dilapangkan, ya? Hatinya luas, hatinya tidak langsung respon, tidak panas. Wah, ini kan idaman sekali. Kira-kira bisa tidak? Kira-kira ada tidak? Saya ini memang udah lahirannya keturunan pemarah, nggak bisa lapang-lapang, harus AA gitu kan ya. Saya ini memang darahnya darah suka makan kambing. Wah, darah kamu darah biru. Oh, darah tinggi, ya betul. Masya Allah. Semuanya ini kita lihat dari sejarah. Bahkan ada ayat namanya al-insyirah, artinya lapang.
lapang dada. Apa itu maksudnya? Alam nashrah laka sadrak. Ini pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, bukankah aku telah melapangkan hatimu? Wa wada'na anka wizrak, dan telah aku angkat bebanmu. Kemudian alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang beban itu tuh yang begitu berat di pundakmu. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya oto, biasanya kan di belakangnya itu ada stiker la ilaha illallah. Allah. Ya. Inna ma'al usri yusra. Artinya setelah kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah. Itu artinya ma'a itu bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi berbarengan. Yakinlah masalah kita satu, tapi Allah sudah menyediakan bahkan mungkin bisa jadi 5 solusi. Nah, nanti kita akan melebar. Ketika kita ada masalah, usahakan solusi itu 5. Nah, misalnya alternatif gitu kan. Saya darah tinggi. Nah, masalah kita alternatifnya 1, jaga pola makan. 2, olahraga. Tidak boleh dendam. Artinya jaga dendam. Kita lihat sesuatu langsung marah, nggak bakalan sembuh. Jadi harus ada ini, solusi itu lebih banyak daripada masalah. Allah pun demikian. Nah, lapang dada. Nabi Muhammad kok bisa lapang dadanya? Ternyata ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu sebelum diberangkatkan ke sana, ke Sidratul Muntaha, atau di iri dengki. Artinya Nabi Muhammad dengan disucikan, gak ada iri dengki, gak ada dendam, gak ada marah. Itu sampai-sampai sebuah kisah ketika pergi ke Taif. Ya. Di Mekah ini sudah ditekan Pak Haji, Pak Bu. Siapa yang memeluk Islam disikat, diembargo, walaupun itu tetangga, walaupun itu masih hubungan darah, walaupun itu bapak ibu masuk Islam, ikut Muhammad, sudah, kamu bukan anak saya lagi, ya, kamu bukan istri saya lagi, kamu bukan suami saya lagi, sampai seperti itu. Diperintahkan untuk di Taif, harapan Nabi Muhammad itu diterima dakwahnya, ternyata tidak, dilempari dengan batu. Orang tua juga sama, mengatakan majnun, gila, sahir, penyihir, kadzab, pembohong, dan lain sebagainya. Sampai-sampai darah itu bercucuran. Malaikat yang Masya Allah penjaga gunung tersebut datang. Muhammad, irfa' yadak, angkat tanganmu, was'al rabbak, minta sama Tuhanmu. Seandainya kau perintahkan untuk meratakan ini gunung, innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu kaum yang tahu. Yang datang ini seorang rasul yang akan menyelamatkan. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita posisi itu bagaimana, Bu? Backingan kita ada iya, jenderal. Kita senggol di oto di jalan juga, jangan macam-macam. Kita telepon, kita sahib. Nah, itu memanfaatkan. Nabi Muhammad backingannya malaikat. Jangan usah. Gampang ya, cus. Rata. Ya, ratakan ya. Bisa. Diratakan ya. Bisa. Tapi innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang tidak tahu. Subhanallah. Kalau seandainya Muhammad itu meraju, pemarah, apalagi pendendam, Islam nggak bakal nyebar.
Iya. Islam nggak bakalan nyebar. Ya. Oh, tapi Muhammad ya sudah. Tar dulu. Bapaknya seperti ini, siapa tahu anaknya masuk Islam. Siapa tahu nanti keturunannya jadi ulama-ulama. Nah, subhanallah. Makanya luar biasa, ada contohnya ternyata orang yang lapang dadanya, orang yang suci, orang yang bersih sudah mempraktekkan. Kita bisa insya Allah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Masya Allah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu terapi untuk lapang dada, untuk hidup tenang, kedamaian, acara seperti ini. Sudah tepat Lamahu mengadakan pengajian, mengadakan kajian, mengadakan perkumpulan. Itu wasilah-wasilah untuk diberikan ketenangan. Di dalam perkumpulan ini ada zikir, zikirkan subhanallah, ada yang bawa tasbih, ada yang dari tadi dengan tangan subhanallah, ada yang dari rumah berharap di sini ada keberkahan dan lain sebagainya, berharapan-harapan yang lain. Satu. Yang kedua, udah dapat lapang dada, tumak nina, ketenangan, sampai keberkahan. Tambah lagi, la ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Dengan acara ini, dengan live yang nonton berapa orang, satu tersentuh Pak Haji. Ya. Dapat hidayah, jadi istiqomah, tiba-tiba tersadarkan. Khairul laka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu kendaraan kebanggaan. Masya Allah. Kembali lagi ke hati yang lapang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah disebutkan bahwasanya tuntutan banyak, ya kan? Kemudian apalagi informasi-informasi bikin kita tuh pesimis. Gimana ya? Mungkin kalau ini udah oma-oma atau anak-anaknya yang di jauh, bagaimana ya? Apalagi yang di Pati gitu ya. Ada yang di Pati sini keluarganya. Ya, Masya Allah. Ataupun yang saya juga waktu kejadian Iran sama Israel itu kan latihannya di Mesir itu. Ya. Kebetulan anak di sana dia syuting. Aduh, Abi bagaimana? Itu Mesir mau perang, udahlah terserah Allah. Kalaupun ibaratnya, saya menguatkan, saya juga khawatir sebenarnya. Kalaupun ada kejadian-kejadian apa-apa, insya Allah jihad, fisabilillah, insya Allah syahid. Nah, alhamdulillah aman-aman. Ternyata ya sudah begitulah hidup. Sama, bukankah kita ini banyak masalah-masalah Allah terangkan juga, Allah selesaikan juga. Ya, Pak, Bu. Mungkin saya menebak ada data bahwasanya berapa ratus ribu itu psikologi orang Indonesia itu ada niatan untuk bunuh diri. Masya Allah. Ada niatan untuk bunuh diri, saking bebannya. Salah satunya saya juga sempat ada pikiran bunuh diri. Ya Allah, insyaallah. Ya. Ataupun kehidupan dalam, saya udah 40 tahun, udah merasakan di titik terendah, tapi alhamdulillahnya Allah. Saya mencari lingkungan yang positif, ya kan, berteman dengan orang positif, melakukan hal-hal yang positif, sehingga salah satu perjalanannya bisa datang ke Gorontalo itu bukti Allah itu mengangkat, memberikan solusi, bahkan jawaban yang diinginkan. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, itu AC yang dikasih. kenapa seperti itu? Saya kasih yang tak usah swing. Iya. Salah yang kita miliki, yang kita rasakan, kita alami, ada hikmahnya. Ayat yang pertama, wa asa an tuhibbu syai'a
Siapa tahu apa yang kamu suka itu syarrul lakum, buruk buat kamu. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Siapa tahu yang kamu benci itu malah baik. Kayak kita minum jamu pahit tapi menyehatkan. Kita senang gula, kalau kebanyakan jadi penyakit. Ceritanya ini cerita inspirasi aja. Nggak tahu betul apa tidak. Ada tukang tahu. Kalau di Jawa Barat, kebetulan saya orang Jawa Barat, biasanya orang itu jualan tahu di tenda begitu. Namanya orang kampung, untuk bisa ke kota itu lewat pematang sawah. Lewat sawah. Ternyata dia tijalik apa ya? Apa? Tasandung, ngomong tasandung itu nggak nyampe-nyampe. Tersandung, jebret, tahunya jatuh, nggak bisa jualan. Benci, marah, hari ini nggak dapat rezeki, nggak bisa jualan, bukannya untung malah rugi. Dia pulang, wah istri marah ini, teman-temannya yang jualan. Ternyata dapat berita, temennya itu yang jualan naik open cup, otonya tabolengkar. Ya, tabolengkar. Akhirnya apa? Dia bersyukur. Alhamdulillah tahu saya jatuh. Coba kalau misalnya ini sudah meninggal. Sama kayak kejadian ada yang pesawat itu, iya. yang selamat itu. Iya, betul. Dia itu kan delay. Bukan delay, terlambat. Padahal mungkin acara deal-dealan berapa miliar. Dia misal yang di India tuh berapa menit udah jatuh. Ya, di India atau di London. Pokoknya seperti itu. Kesimpulannya apa? Menurut dia itu buruk. Kehilangan miliaran, tapi Allah menyelamatkan nyawa dia bersyukur. Dan banyak kejadian-kejadian kita itu yang akhirnya baru sadar, oh iya, ini maksudnya seperti ini. Oh iya, ini maksudnya seperti ini. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah. Bersyukur apapun keadaannya. Yang berikutnya, fokus ke hal yang positif. Tadi kita benarkan mungkin di sini gangguannya. Ya, oke. Oh, aman. Nah, di sini ternyata dicari-cari, protes dia. Nggak boleh disentuh. Makasih ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu pasti melakukan 4. Udah pasti, Pak Haji. 4 ini akan bernilai ibadah kalau kita meresponnya dengan yang bagus. Contohnya, kita ini pasti dapat nikmat. Pasti tidak? Iya. Pasti. Nikmat Allah itu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah, nggak bakal bisa menghitungnya. Dari nikmat anggota badan, nikmat cuaca, keluarga, pendidikan dan sebagainya, itu nikmat. Ini nikmat nggak jadi apa-apa kalau tidak disyukuri. Ketika dikasih nikmat, disyukuri, jadi ibadah. Satu. Yang kedua, kita itu pasti harus dapat nikmat, dapat apa? Ujian. Udah pasti itu. Ditinggal orang yang disayangi, dihilangan barang yang kita cintai, kemudian apa? Digagalkan, dibenci, difitnah, ditipu dan lain sebagainya. Itu ujian. Ini pun tidak jadi apa-apa, tidak bermakna kalau tidak disabari, tidak diberikan kesabaran. Diuji ya sabar, dapat pahala. Kemudian yang ketiga, kita itu pasti berbuat baik. Pasti tidak? Pasti. Kita berbuat baik, ya, buat diri sendiri, buat orang lain. Ini pun tidak jadi apa-apa kalau tidak ikhlas. Ya. Tidak ikhlas. Kita sedekah, niatnya yang lain, kita sholat, ria, kita dan sebagainya amal-amal soleh.
kita berbuat baik, tapi kalau tidak ikhlas tidak jadi apa-apa. Menjadi apa-apa kalau ikhlas. Yang keempat, kita ini pasti berbuat salah. Pasti tidak, Bu? Pasti, nggak ada yang sempurna. Nabi Muhammad berbuat salah langsung ditegur. Makanya disebut maksum itu ketika ada istrinya bawa madu. Istri yang satunya cemburu. Pagi itu saya mengharamkan madu. Nah itu langsung turun ayat. Allahu lak tabtagi mardota azwajik. Kamu mengharamkan yang sudah halal hanya untuk mendapatkan restu dari istrimu. Di situ. Itu maksudnya maksum itu ketika salah langsung ditegur. Nah, Nabi Muhammad. Ada lagi dakwah Nabi Muhammad. Pemuka-pemuka Quraisy. Tiba-tiba ada orang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Ketika berbicara dengan pejabat-pejabat gitulah, orang-orang terhormat semangat. Ketika ada orang buta yang ingin bertanya, Nabi Muhammad agak abasa wa tawalla, cemberut dan berpaling muka. Ditegur. Tapi kalau kita pasti berbuat salah. Berbuat salah pun tidak jadi apa-apa kalau tidak diingatkan, ditobati, diingatkan, ditobati. Dapat bahagia, dapat nikmat bersyukur. Kemudian dapat ujian bersabar. Kemudian berbuat baik dia ikhlas. Berbuat salah dia tobat. Jadi ibadah. Sekarang lihat ke kita. Kita ini posisinya di mana nih? Lagi dapat nikmat ya bersyukur. Kita posisinya lagi berbuat baik ya ikhlas. Posisinya lagi banyak dosa. Itu jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi udah hidup jadi tenang. Kalau kita tahu posisi. Tadi pagi saya dapat nikmat, alhamdulillah. Mungkin tadi siang habis berdosa ya tobat. Yang sekarang berbuat baik berbuat baik ikhlas. Mungkin nanti siang malam diuji enggak tahu ya bersabar. Bernilai ibadah. Masya Allah. Makin tenang nih atau bagaimana? Gimana ibu-ibu? Perasaan nih gimana ibu-ibu? Ya. Masih ibaratnya belum ketemu nih. Ustaz masih belum tenang ini. Belum lapang nih. Belum plong. Nah, belum plong ya. Nah. Tips berikutnya. Masih mau nambah, Bu? Nambah? Oke, tambah lagi dong. Iya. Ada lagi tipsnya supaya plong. Rasulullah itu bersyukur bagaimana? Kemudian siapa yang bersyukur? Nabi Sulaiman bersyukur bagaimana? Nabi Sulaiman itu kan terkaya. Sampai bilang sama Allah, ya Allah satu hari ini saya yang ngasih rezeki, yang saya makan semua ini makhluk-makhlukmu. Begitu. Masya Allah. Nabi Sulaiman. Kata Allah, boleh. Datang satu ikan doang. Sudah. Ya Allah, baru satu ikan ini udah habis. Ya kan? Ya udah. Nabi Sulaiman bilang, ya hadza min fadli rabbi. Ini semuanya anugerah dari Allah. Liyabluwani ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atau kufur? Iya. Nabi Muhammad beda lagi bersyukurnya. Sholat malam sampai pecah-pecah, sampai berdarah-darah kakinya. Itu kakinya itu kan biasanya saya pernah lihat juga ada kaki pecah-pecah itu. Iya. Ya, itu mungkin saking berdiri atau memang itu kena panas Ustaz. Kena panas. Kena panas Ustaz. Kena panas ya? Kena panas. Bukan karena dia lama dia duduk atau sujud. Iya. Langi. Iya, tapi sekarang ada atau apa tuh yang ini? Kana ya. Iya. Dari Muhammad. Ya, kalau bahasanya ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Aisyah yang bertanya. Kenapa melakukan sampai seperti ini? Sedangkan engkau dah diampuni dosa yang lalu,
dan dosa yang akan datang. Udah santai aja, nggak ibadah aja, kamu udah masuk surga, gitu kan? Bahasa kitanya, bahasa sayanya. Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakuro. Emang nggak boleh kalau saya ini jadi hamba yang bersyukur? Oh, emang nggak boleh? Memang tidak boleh. Kalau ungkapan syukur saya ini seperti ini, sewaktu malam. Nah, kita dikasih ilmu, dikasih waktu, dikasih rezeki, dikasih usaha, dikasih anak. Bagaimana kita bersyukurnya? Itu saja. Ungkapannya bagaimana? Ya. Jadi kalau sekarang hati kita nih belum lapang, belum plong, salah satunya tuh cari metode untuk bisa bersyukur, berbagi. Ya. Dapat nasihat dari Pak Haji. Coba ketika buntu ya Pak Haji itu orang yang tidak tahu. Kalau orang tahu kan, misalnya ke anak itu mah kewajiban, bukan sedekah ya, atau ke siapa saudara. Orang yang tidak kenal itu otomatis nggak ada harapan untuk balas budi. Bawa 10.000 langsung dapat doa. Makasih Pak Haji, semoga rezekinya, semoga ini. Itu dapat langsung. Pagi-pagi lagi, amin. Beda misalnya sama anak. Jajan biasanya 20.000. Tiba-tiba dikasih 10.000. Nah, di mama cuma ada 10.000. Yang ada, mama cuma 10.000. Ini. Jadi kalau orang kenal nanti seperti itu. Apalagi terbiasa dikasih 20.000, tiba-tiba kurang. Yang ada beda responnya. Iya. Tapi kalau orang yang tidak sama-sama kenal, mungkin dia diharapannya itu pagi-pagi itu belum sarapan, belum apa, dikasih 10.000 tuh udah mikir, subhanallah, 5.000 buat nasi kuning, 3.000 buat telur, 2.000-nya buat apa gitu, buat roti. Itu makasih banyak. Luar biasa, berbagi. Dan insya Allah kalau bahasa alamnya itu kita berikan ke alam, nanti alam merespon kita dengan yang positif. Kita kan makhluk energi. Kata-kata kita energi, kita senyum, dapat senyuman. Kita berbuat baik, dapat kebaikan. Kita cemberut, dapat cemberut. Ya kan? Ya kan? Gitu. Insya Allah. Luar biasa. Dan insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa didiskusikan. Sekiranya sudah cukup tadi materinya untuk supaya lapang dada. Yang ngomong di sini bukan berarti sudah lapang ya Bu. Ya, saya juga manusia biasa. Kalau mau mencontoh contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Terima kasih Pak Haji. Saya kembalikan waktunya. Baik, alhamdulillah Mas Ustadz atas kajian yang cukup singkat, tapi mungkin ada yang masuk ya. Buat kehidupan kita sehari-hari, karena di mana rasa syukur itu datangnya dari dalam dengan keikhlasan, itu rasa syukurnya. Kemudian pertama tadi kami banyak mengambil suatu hikmah di dalam yang sedikit dibagi oleh Ustadz, bahwa bagaimana hati kita ini menerjemahkan sesuatu dengan cara hati kita untuk menerima suatu kondisi dan mensolusikan bagaimana kita mensolusikannya. Ustadz ya, tadi saya pegang teguh. Kemudian ada satu ayat yang mengatakan sangat setuju sekali dengan adanya satu ayat ini, yaitu pertama boleh dari surat Al-Baqarah ayat 216 tadi sungguh oleh Ustadz, di mana boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Iya, betul. Kemudian yang tadi lagi Ustaz sampaikan bahwa bagaimana kita menghilangkan rasa yang ada dalam diri itu, dendam yang tidak akan berakhir. Iya, betul. Membuat diri kita untuk bisa qanaah. Betul, menerima sesuatu dengan lapang dada dan memberikan untuk bermanfaat buat sesama. Iya, insyaallah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa kita sama-sama terjemahkan. Kalau ada pertanyaan, disilakan dari yang ada di sini. Iya, silakan untuk tanya jawab. Ayo, Bu Dewinya sudah siap pertanyaan? Iya, siap.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesusahan dan kemudahan itu datangnya bersamaan. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat yang mana kesusahan, yang mana Kemudahan. ya, kan Sudah? Itu Sudah. saja Bu. Iya. Kira-kira tadi yang susah dan mudah. Iya. Jadi ada dalam ilmu bahasa Arab itu nakiroh sama ma'rifah. Fa inna ma'al usri. Al-usri itu artinya kesusahan ataupun satu kesusahan. Fa inna ma'al usri yusro, kemudahannya itu nakiroh. Nakiroh itu artinya tidak diketahui. Maksudnya sesungguhnya kesusahan kamu itu, misalnya kesusahan saya itu tidak ada uang. Misalnya kesusahan saya, hari ini nggak ada ongkos, tidak ada uang buat bensin. Kesusahan kan? Tetapi Allah ada kemudahannya. Badannya sehat bisa jalan kaki. Kemudian juga apalagi tiba-tiba Ada orang numpang. orang kota naik sini. Ya. Tidak disangka-sangka tiba-tiba Ada yang ngasih. ada yang ngasih. Juga orang haji, menurut penelitian orang yang naik haji atau umroh itu sebagian bukan uang sendiri, karena ada niat, karena berbuat baik, tiba-tiba dapat undian, misalnya mungkin belanja di misalnya yang udah ini dapat kupon, Iya. door prize. Ya, lah mau ya ada. Begitu, ada yang ibaratnya sholat subuhnya rajin, karena sering pinjer, dapat umroh. Ada yang sapu-sapu masjid, gosok-gosok kamar mandi masjid, yang ngundang bukan travel, Raja Salman. Iya, salah satunya itu undangan tamu raja itu, karena dia ibaratnya 3 bulan rumahnya bocor, isinya susah. Tiba-tiba pikiran dia, saya gosok-gosok masjid aja, tapi live gitu, tapi di ini. Ternyata tuh viral, kemudian sampai beritanya ke Saudi, ini dapat haji nih, bukan umroh, haji. Masya Allah. Haji. Well, karena ikhlas kan, itu kan merinding. Saya juga tadinya mikir, kenapa dia duluan yang gosok-gosok masjid gitu kan? Karena kita kadang lihat masjid kotor itu sering kan, Iya. cuma masjidnya kotor, pergi. Dia lihat masjid kotor, Dibersihkan. Saya bersihkan. Jadi seperti itu. Jadi nakiroh kesusahannya satu, tetapi kemudahannya itu banyak. Ya, ada nggak ibu misalnya, saya itu nggak ada uang, pernah, buat bensin nggak ada. Tiba-tiba saya ambil buku, pas dibuka, ada 20.000. Mungkin berapa tahun yang lalu gitu kan? Iya, pas slip-slip gitu. Mungkin ibu-ibu juga mungkin biasanya tabungannya di sini. Tabungan ada Pak, banyak biasanya ibu-ibu itu sengaja. Tuh, dia dompet mama tidak ada, padahal di masih ada itu. Slip-slip banyak itu. Nah itu enaknya berhidup berpasangan itu, ada aja keajaiban. Kita yang nggak ada, lewat istri dimudahkan. Istri tidak ada, nanti lewat suami gitu kan. Iya. Seperti itu, Masya Allah. Jadi ibu, memang kesananya logika nggak bisa masuk. Tetapi disitulah ketika kita mendapat keajaiban, yang disebut siapa? Alhamdulillah, untung ya Allah, terima kasih ya Allah. Itulah. Kadang kita juga ke toko, ada yang orang bayarin, atau kebalikannya, saya guru, ya kan, pergi ke toko, Pak Guru ingat saya, iya murid Pak Guru ini, alumni, ya kan, Pak Guru SUT, es krim uti, ya. Iya, murid-murid sekarang tuh subhanallah, dan ngomongnya di depan orang kan, aduh nggak enak kan, bilang nggak ada uang, masa guru nggak ada uang, jadi satu aja ya, satu ya. Jadi begitu. Tapi disitulah kita bersyukur, oh kita ini guru ya. Iya. Salah satu kenikmatan jadi guru, nggak ada mantan guru ya. Iya. Jadi sampai ini tuh diingat terus.
Tetap yang lain juga, profesi yang lain juga, alhamdulillah. Apalagi kalau udah bos-bos ini, hati-hati. Bos datang tuh, jangan bebas-bebas nanti ditodong. Baik. Oke. Baik Bu. Sudah cukup Bu? Cukup ya, insya Allah. Masalah. Jadi di antara satu kesulitan banyak kemudahan di Banyak. dalamnya. Ya Bu ya. Bukan berarti dengan satu kesulitan itu dibayar juga kesulitan itu Satu. dengan sama. Tidak. Dengan ada solusi yang Allah sudah berikan di dalamnya. Kesulitannya uang, solusinya itu bukan uang. Iya. Betul. Kita- Bantuan orang, Bantuan ya, tiba-tiba orang. dan sebagainya. Kesulitan kita Masalah. penyakit, solusinya itu dapat misalnya suaminya yang setia, dapat mau dampingin keluarga yang mendukung support. Nah, itu kan kemudahan gitu. Betul, iya. Masalah Ibu, ada lagi yang lain? Ibu, Bu Ade simpan dulu. Ini ada pertanyaan Ustaz Oh, iya, dari siap. seseorang. Mengapa orang yang bersyukur itu disebut orang paling kaya? Mungkin hartanya sedikit. Ini disampaikan juga hadis ke kami ini Ustaz. Iya. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hati. Nah, dari Bukhari Muslim. Ini Ustaz bisa dijelaskan lebih bagus untuk mungkin ini dari pemirsa yang sempat masuk di kami untuk bisa dijelaskan, mungkin lagi nonton ataupun mungkin tidak nonton. Ini kami akan putar di YouTube, nanti bisa diputar lagi kegiatan ataupun kajian hari ini. Silakan Ustaz dengan pertanyaan ini. Baik. Saya mulai dengan ayat la in syak la azidannakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmatnya. Kenapa tadi orang yang bersyukur itu orang yang paling kaya? Iya. Dengan bersyukur dia itu menarik rezeki yang lain. Jadi ada levelnya. Pernah nggak kita itu doa kita tuh nggak dikabul-kabul? Pertama doanya tergesa-gesa, yang kedua semakin dikejar semakin jauh. Ya Allah saya pingin ini, ya Allah pingin itu, malah makin jauh ya. Ternyata itu level terendah dalam ilmu vibrasi, dalam ilmu magnet energi itu terendah. Jadi ada yang levelnya itu dia datang sendiri, kepasrahan, udah. Makanya di dalam Islam itu ada namanya tawakal. Udah berjuang, udah promosi, udah apa, ya udah tawakal, itu urusan Allah. Kalau misalnya ini seharusnya ini, kalau misalnya budget promosinya Sekian, 1 juta sekian, 1 juta, dapat sekian. dia dapat begini. Itu namanya maksa, itu hitung-hitungan ini. Padahal di konsep Islam ada Iya. yang tawakal. Iya. Level yang kedua bersyukur. Orang bersyukur begini, ibu ketika ada anak lapor sama mama sama papanya, "Mah, sepatu saya jebol, bolong. Tapi nggak apa-apa mah, masih bagus. Ada angin. Kira-kira adem gitu. Kira-kira mama sama papanya, kasihan anak saya ini." Tanda-tanda minta kan. Tanda-tanda minta, tapi halus. Daripada sekarang begini, anak kita datang, "Mama, sepatu so jebol, ganti." Mama debat tidak? Debat tuh nanti dia ini. Itu permisalan ke mana? Ke manusia. Sama juga sama Allah. Sama Allah. Ya Allah, saya butuh duit. Ya Allah, butuh duit gini gitu. Beda dengan ya Allah, Engkau Maha Kaya. Engkau tahu segalanya. Tapi saya bersyukur ya Allah. Saya bahagia. Kau nggak kasih uang, tapi kau berikan saya rumah masih aman. Dan sama Allah. Oh. Makanya memuji itu, berdoa dengan memuji levelnya lebih tinggi memuji. Banyakin pujian. La ilaha illallah. Gak ada Tuhan di selain Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Engkau langit bumi. Udah, sering memuji-muji Allah. Cukup bagiku sama Allah. Saya nggak butuh yang lain. Saya cukup butuh Allah. Kata Allah, saya tahu. Saya suka nih kalau bahasa itu. Nah, kayak tadi, kayak anak tadi. Dia ngobrol sama mamanya,
Mah lihat nih, ganteng gak kalau saya pakai sekolah pakai jebol, sekarang jebol di sini, besok jebol di sini. Jangan dong, malu kamu, ini mamanya pejabat begini, mamanya PNS ini, masa anaknya pakai sepatu jebol. Nah, kata Allah, jangan, masa hambaku rajin sholat, baik sama orang, masa kesusahan, nih nanti saya kasih nih fasilitas supaya kamu itu bisa berbuat baik lagi. Seperti itu. Perumpamaan seperti itu. Jadi bersyukur itu levelnya tertinggi daripada ngotot, memaksa, ambisi, apalagi curang, apalagi menipu. Itu levelnya dapat sih, tapi nggak lama. Masya Allah. Nah, insya Allah. Insya Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Masih mau lanjut? Lanjut. Waktu masih banyak nih, lagi 20 menit ke depan kita akan tutup. Ada yang di sini mau tanya? Silakan Bu Olis. Ini dari Limboto. Masya Allah, Limboto. Dari Limboto sampai ke sini untuk hanya hadiri kajian Ustadz. Makasih banyak. Pak Ibu, ini ada kajian seharusnya kita laksanakan di hari Jumat. Kita majukan di hari Kamis hari ini karena besok semuanya yang nonton kita akan pemberangkatan umroh. Umroh di tanggal 16 Agustus kami berangkat dari sini, insya Allah pagi hari menuju Jeddah tanggal 17. Selama total 15 hari saya izin di media ini untuk berangkat umroh di tanggal 16 Ustaz. Oh iya, siap. Di 2 minggu ke depan kami akan memberitahu tentang kajian ini untuk kelanjutannya. Ya, Insya Allah. Baik, yang hadir di sini silakan untuk bertanya dari laki-laki, silakan. Ada yang mau tanya, Pak Abu, silakan. Banyak tuh. Iya. Atau Ibu Olis, silakan ada tanya lagi terkait ini. Ibu Ade. Nah, mas silakan Bu Ade. Oh iya, Ibu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan, iya boleh. Ini Pak Ustadz, sekarang ini kan lagi marak media Sosial. lain, sosial, seperti di FB itu kan biasanya mengatakan begini, kalau tidak lama lagi, tinggal 1 jam lagi rezeki akan datang. Apa kita bisa mengaminkan itu? Kan dia banyak begitu Pak Ustadz sekarang ini. Iya. Tapi saya sendiri mengaminkan, saya apa yang dikatakan baik itu mengaminkan kan Baik juga. bisa. Ya, jadi itu ada 2 ya Bu ya. Kalau di FB itu ibaratnya supaya ada traffic, supaya ada Banyak orang yang komen. banyak orang komen, Banyak orang komen semakin di amin, media. semakin komen, semakin dia naik. Naik. Nah, like-nya. Jadi sebenarnya itu tip marketing supaya orang kepancing ngetik. Itu mungkin kalau bahasa marketingnya itu yang positif. Ada yang kontroversi itu yang bikin orang marah, menghujat. Ada. Iya. Nah, ada juga begitu. Dia posting apa supaya orang itu Banyak komentar. menghujat, tapi kalau Banyak itu jadi komentar. bagus. Nah, tapi kalau misalnya kembali ke doa, tentu untuk dia dapat like, untungnya buat kita juga energi positif. Ada orang berdoa, ya amin. Kita fokus ke diri kita. Semoga satu dari rezeki bakal gini. Ya, yang ada ibu bilang begitu. Ada yang respon lagi, di mana nganape rumah? Jadi tambah panjang, tambah kemana-mana. Ya amin. Kalau ingat ini ya udah lewatin aja, skip aja gitu. Jadi kesimpulannya banyak hal supaya ada interaksi, dibuatlah yang positif, dibuatlah yang negatif. Dan itu satu penting begitu. Tapi kesimpulannya Allah itu mengabulkan ana inda doni abdi ma taharraka bi syafatah. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, Iya. dengan getaran bibir. Jadi kalau doa digetarkan, ya, lihat pohon itu
Mungkin ibu bisa digabungkan, itu termasuk terapi. Megang pohon, terus ngusap-ngusap, ngajak ngobrol. Kemudian pohon juga disiram, itu pun bertasbih pohon itu. Ya Allah. Ternyata ada penelitiannya itu, dikasih sound, ada suara, dan itu pun di dalam Al-Quran dan sebagainya itu bertasbih dengan bahasa mereka, mensucikan Allah, berbuat baik, ya kan? Jadi tidak ada getaran. Kita juga kalau misalnya apa istilahnya mengatakan yang baik, Ya, akan dapatnya kembali kita kembali yang baik bagi diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, perbuatan baik kita buat kita. Kalau buruk ya buat kita juga. Orang lain mah nggak pengaruh gitu. Baik. Baik, Ibu, sudah cukup atau mau tambah lagi? Cukup ya. Ya, terkait dengan mengaminkan, ada yang doa 1 jam lagi kita dapat berlian. Amin. Iya. Amin. Dia langsung kita jawab amin. Iya. Amin, amin. Ya, biasanya Ibu tracking untuk menaikkan trending di suatu media sosial dia, Iya. akun tersebut. Iya, biar tidak Ya. tenggelam. Tapi Ibu kalau tiba-tiba dapat 1 bongkah berlian, alhamdulillah. Iya. 1 jam kemudian gitu. Iya. Baik, hari ini betul-betul kita kupas terkait dengan masalah syukur. Ya, menerima suatu kondisi tuntutan hidup yang saat ini betul-betul banyak yang menjadi tantangan kita hidup saat ini, di mana ekonomi saat ini lagi mungkin saat ini lagi susah, Tidak baik-baik saja. tidak baik-baik saja, dan bagaimana kita menyingkapinya, Ustaz ya. Iya. Jadi tadi kita sudah bahas semuanya. Apa masih mau tambah lagi, Bu? Apa ada yang mau tanya? Silakan sebelum berakhir 10 menit ke depan. Iya. Bagaimana? Ada yang mau tanya? Silakan, Bu Dewi lagi atau Bu Ulfa. Ada yang mau ditanyakan lewat HP? Bismillah. Ayo silakan Bu Dewi lagi tanya. Bu Lawan ada? Oke, saya tanya lagi Ustaz. Siap. Betulan kita dalam komunitas itu banyak hal yang kita bisa melihat Ya. terkait dengan berbagai aspek orang yang ada lebihnya dan ada kurangnya. Bagaimana kira-kira membuat komunitas ini menerima suatu ide-ide positif, tapi mereka sering melihat kekurangan kita, tidak melihat apa yang sisi baik yang kita kerjakan. Iya. Padahal kita berikan suatu ruang untuk kebaikan. Iya. Tapi kadang-kadang di komunitas itu tidak melihat ruang itu, melihat sesuatu kekurangan aja yang ada di dalam. Bagaimana kami ini menerjemahkan itu, Ustaz? Iya, baik. Benar. Masya Allah. Ini sebenarnya sudah maklum ya. Maklum dalam sebuah komunitas itu satu, orangnya beda-beda. Kemudian juga ada mungkin ego pendidikan, ego finansial. Nah, ego itu kan ibaratnya apa namanya? Pingin dia saja yang didengar, pingin dia saja yang dilihat, pingin dia saja yang pokoknya di situ ruangannya A, B, B. Nah, itu bukan terjadi sama Bapak Ibu saja. Di grup-grup keluarga, di grup-grup mungkin alumni ataupun perkumpulan komunitas yang lainnya sama terjadi. Sikapnya bagaimana? Yang pertama, buatlah ataupun saran bertanya, bagaimana kalau seandainya hari ini kita buat pengajian? Nah, begitu. Nanti di situ ada respon. Nah, tinggal nanti disaring mana yang menjadi kesepakatan. Yang kedua, kalau dalam komunitas itu ada yang tidak nyambung, kemudian kadang posting mungkin makanan, posting mungkin baju dan sebagainya, usahakan komennya itu ada kata-kata Allahnya, misalnya subhanallah, masya Allah. Kalau misalnya itu tidak ada, takutnya kena ain. Oh, Kena ain itu mata iri. Mata iri. Misalnya kita kan lihat ada anak kecil, ih cantik sekali Gaga Uti. Itu
naudzubillah sakit. Tapi kalau misalnya Masya Allah, Subhanallah, lucu sekali, harus ada itunya, harus ada zikirnya. Kan kita posting makanan, posting usaha, itu kalau kita mau support, jangan keren sekali, halo Pak Bos gitu, tiba-tiba tutup baju atau lain sebagainya. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu malah membuat bencana buat kita. Nggak enak diiriin sama orang, dicurigai, dia beli di mana ya, uang dari mana ya, malah begitu. Nah itu dia, kadang juga saya juga termasuk yang istilahnya dapat kadang masukan gitu kan, lihat-lihat ceramah, jangan posting makanan karena ada teman-teman kita juga yang lapar. Jangan posting ini, jangan posting ide juga. Kalau seandainya ide-ide kira-kira ini menjadi bahan perdebatan, ya kan? Apalagi misalnya di dalam ruangan itu ada tidak sepemikiran, ya, muslim, sebaiknya yang istilahnya yang aman-aman saja, tidak menyinggung perasaan orang lain. Malah jadi gap. Grup itu ya buat informasi yang bermanfaat. Tapi kalau udah mulai ada yang senggol, pas yang disenggolnya itu lagi sensi, jadi ya, iya, niatnya bercanda, bahasa verbal sama bahasa tulisan itu berbeda. Iya. Ada apa uti? Ada apa uti? Ditulis kita tuh ada apa uti? Yang bacanya ada apa uti? Dikiranya marah. Jadinya salah respon. Salah tangkap. Nah, seperti itu Pak Haji. Baik, alhamdulillah. Ini kita juga kan ada komunitas Ustaz. Ini komunitas 85. Banyak ini, komunitasnya ada sampai 200 ya. Ya, 200 di grup. Ya, macam-macam kondisi ini Ustaz. Iya. Ya, jadi yang nonton saat ini bagaimana kita singkapi kita berkomunitas untuk bisa sama-sama melihat bahwa seperti ini kita bisa memaknai kita bisa bersama dalam komunitas ini. Baik Ustadz, ada lagi yang menanya, sedikit lagi kita akan tutup 7 menit ke depan untuk bisa masih bersama Ustadz. Topik lain juga boleh. Iya. Jangan topik yang satu ini saja yang rasa syukur dan lain sebagainya. Siapa tahu ada topik lain, tema lain yang ingin kita cerahkan hati. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat di hari ini. Hari ini adalah momen kita yang kita majukan, masalah Ustaz. Iya. Insyaallah saya berangkat umroh, mudah-mudahan kita bisa doa di sana sama-sama. Yang hadir tempat ini bisa memberikan juga manfaat kami berangkat umroh. Amin. Semoga Ustaz juga bisa sana ya. Insya Allah, amin ya Allah. Amin. Baik, di sesi terakhir ada lagi yang mau tanya teman-teman semuanya yang di sini. Kalau bisa dari laki-laki atau laki-laki sudah paham bagaimana memaknai keluarganya, sudah? Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan minta sesi ataupun ucapan tips terakhir dari Ustadz untuk sesi di hari ini Ustadz. Baik. Masih ada yang mau tanya atau tidak? Di live streaming kami membaca baru tadi yang bertanya satu ya sudah dijawab oleh Ustaz. Ya, baik. Setelah di kajian kami yang akan datang di setiap minggu kami akan sampaikan di grup, walaupun kami ada di luar kota, siapa tahu kita bisa saya di sana, iya, langsung online saya dari Madinah atau Mekah, kita bisa siaran langsung. Iya. Lagi di sini, saya di sana, saya yang memantau dari sana, semua bisa dengar. Nah, kita coba-coba jangan sampai teknologi ini bisa canggih. Di mana itu Pak Haji? Ini itu lagi di Mekah, mandu acara. Masya Allah, kita tidak tahu. Sebelum tutup, Ya, baik. Mengenai surat Al-Isra itu ya. Al-Isra. Sesudah kemudahan, sesudah kesusahan ada kemudahan. Bersama. Iya. Ya itu maksudnya. Terus jika sudah maka kerjakanlah yang lainnya kalau Iya. tidak. Pak Ida Paruta langsung. Aku akan mengangkat derajat. Iya. Mohon penjelasannya. Iya.
Baik, Masya Allah. Ini ayat pertama, ini surat pertama kali saya ceramah di Al-Irsyad, yaitu surat Al-Insyirah, di mana Nabi Muhammad itu dipuji atau diingatkan bahwasanya kamu itu tidak ada apa-apanya, tapi semuanya pertolongan Allah. Pak, Bu, kita kondisi ini ataupun dunia ini tidak ideal buat kita yang memang yakin beriman bahwasanya ada surga. Kalau seandainya dunia ini memang tujuan, Nabi Muhammad itu sudah orang pertama kali yang menikmati, punya kerajaan, hidupnya enak. Tapi Nabi Muhammad itu memang didesain ataupun ibaratnya sebagai uswah, orang yang paling dibilang menderita. Pertama, lahir nggak lihat bapak, nggak lihat sosok ayah. Besar dikit 4 tahun ditinggal ibu, tinggal sama kakek 2 tahun meninggal lagi. Gimana nggak sedih itu, ya kan? Makanya surat Wadduha itu, wajadaka ailan, aku melihatmu dalam keadaan susah, tapi Allah yang membesarkan, melindungi. Nah, tambah lagi, naik ke atas, lagi asing-asingnya berdakwah. Yang meninggal duluan siapa? Pamannya yang melindungi dakwahnya. Sedih. Di tahun itu juga Khadijah yang ibaratnya konglomerat, saudagar, kaya raya, hartanya habis untuk dakwah, buat Islam, sampai-sampai buat dakwah. Ya, betul. Pas meninggal, buat kafan tidak Buat ada. kafan tidak ada. Pakai apa? Pakai sorbannya Rasulullah. Masya Allah. Kalau nggak salah gorden apa sorbannya, antara itu. Makanya ketika meninggalnya Khadijah, nikah kemudian dengan Aisyah. Kalau mau pergi, kalau lagi kangen Nabi Muhammad ke kuburannya Khadijah. Rasul Aisyah ini apa cemburu, diintip, dihobak. Kenapa kamu kok ibaratnya ini sekali sama Khadijah, cinta sama sekali? Ya Aisyah, kamu nggak tahu pengorbanannya. Jadi wajar, jangan cemburu. Orangnya udah, yang kamu cemburu udah meninggal gitu lah bahasanya. Jadi seorang istri Rasulullah aja cemburu itu manusiawi. Nah, kembali lagi ke idealnya tadi. Pertanyaannya, alam nashrah laka sadrak. Jadi kamu tuh bersyukur Muhammad, walaupun keadaan kamu seperti ini nggak ideal, banyak cobaan, tapi kan kamu udah lapang. Kamu bebannya berat, bukan saja urusan rumah tangga, tapi urusan negara, belum lagi urusan pamannya dan sebagainya. Nah, berat bebannya, tapi Allah yang angkat. Nah, baru tuh diyakinkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Nah, solusinya kalau memang kamu tuh sedang keadaan buntu, kalau habis ngerjain ini, jangan baringan, kerjakan yang lain. Maksudnya begini, terkadang kita tuh udah tahajud, ya Allah saya sudah tahajud, ya Allah sudah ini, habis tahajud kita tidur, nggak ngapa-ngapain. Bukan begitu konsepnya. Malamnya tahajud, habis tahajud jualan, kerja, bikin kue, taruh, dapat duit itu. Bukan berarti sudah zikir, sholawat 2000 kali, istighfar berapa ribu kali, udah nunggu aja. Duhur, kok nggak ada duit datang, zikir lagi habis duhur. Bukan begitu konsepnya. Jadi malamnya tahajud, siangnya kalau abang bentor ya abang bentor, ngajar ya ngajar, karyawan masuk kantor, nah dan lain sebagainya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu farghab. Farghab itu artinya apa? Bersemangatlah. Jadi untuk menggapai hal-hal yang ibaratnya ada Allahnya, sholat langsung semangat, ada pengajian langsung semangat, ada sedekah langsung semangat. Jangan mikir-mikir gitu kan, di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Seperti itu. Keajaiban-keajaiban itu ada. Dan Nabi Musa, bayangkan, udah bingung. Dan itu bisa terjadi sama kita. Pertolongan itu Pak Haji di detik-detik terakhir. Iya. Ini mungkin sepele ya.
Saya bahkan udah pernah cerita di sini kayaknya ya. Pernah mungkin masalah kandang itu. Ya. Haji, memang saya udah lupa. Saya posting, saya apa, udahlah terserah. Bahkan orang ambil pun silakan saja. Tapi pas giliran butuh, orang telepon ngasih uang. Itu satu. Sama lagi. Nabi Musa itu ke depan laut, Sudah ke nggak ada belakang jalan. Fir'aun. Fir'aun, iya. Mau kemana? Sudah Apa tidak katanya? ada jalan. Iya. Dapat ilham. Kita pun bisa dapat bisikan. Dapat bisikan. Ya kan? Ya udah, lemparkan saja itu tongkatnya. Terbelah. Secara logika tidak ini. Cuma Allah tuh minta ikhtiar. Siti Hajar, ibunda Ismail. Ikhtiar, Sofa Marwa, nyari air, anaknya nangis. Nangis. Kita sebagai hamba Allah harus ikhtiar. Tapi Ismail, oe. Langsung Malah keluar air. di situ keluar air dari Iya. kakinya Ismail. Bahkan ada yang mengatakan itu Jibril sayapnya nusuk ke situ. Nusuk itu. Nah, nanti walau Pak Haji yang lebih ahli itu kan. Kesimpulannya apa? Kita ikhtiar, dapatnya di situ. Nabi Ibrahim, bayangkan dia itu masuk ke ruangan berhala-berhala dibongkarin. Sudah tahu nih resikonya mati, tapi memang namanya jiwa-jiwa anak muda gitu kan. Dipanggil, siapa yang ngancurin? Tanya aja yang besar. Itu yang besar tuh, kalungnya tuh tampaknya yang besar, kurang ajar. Berhala besar. Iya, sudah tahu ini berhala, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, suruh ditanya. Lah, Dia bilang itu Tuhan. bagaimana? Udah tahu dia nggak bisa ngomong, debat, kenapa? Iya. nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, kamu sembah. Tambah marah. Wargaku, kumpulkan semua orang itu, bawa kayu, bakar hidup-hidup. Waduh, no problem mungkin Ibrahim, mungkin pas itu sebelahkan. Ditelanjangi, dilempar pakai manjanik, ketapel gitu kan. Datang malaikat, Ibrahim minta apa? Enggak butuh. Minta tolong apa? Enggak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagiku Allah, Allah sebaik-baik penolong. Ya Allah, saking besarnya tawakal, yakinnya Allah penolong. Bukan ketapelnya rusak, apinya. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Wahai api, Dinginkan. dan selamatkan Ya. Ibrahim. Ya. 40 hari Ibrahim itu di api. Di api. Bukan 1 hari, 40 hari. 10 hari. Api Dibakar. menyala. Ada itu situsnya Pak Haji ya? Di mana itu situsnya itu? Ternyata ada sungai. Jadi Ibrahim itu makanya ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya dingin dan selamatkan Ibrahim. Kalau misalnya enggak diselamatkan Ibrahim, Nabi Ibrahim kedinginan itu. Tapi kata Allah selamatkan. Menurut riwayat, orang masak air waktu itu nggak matang-matang. Karena perintahnya api sebenarnya buat api di situ, apinya Ibrahim. Ternyata api seluruh dunia dingin. Nah, Masya Allah. Luar biasa. Bisa terjadi sama kita? Bisa. Insya Allah ibu juga, bapak juga pernah mendapat keajaiban kan? Cuma kita bilang, cuma ini. Padahal itu luar biasa. Masya Allah. Baik, masalah Bapak Ibu, luar biasa ya tadi kajian kita terkait dengan surat Al-Insyirah. Subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan ya kita semua di sini mendapat suatu siraman yang berkah. Amin. Dengan surat Al-Insyirah buat kita semuanya. Baik, Ustaz, saya rasa cukup. Ini sudah 5:30 lewat 5. Iya. Kita tutup dengan suatu hari ini kita telah membahas seni bersyukur, Ustaz. Bisa menjadi perisai mental di tengah tekanan hidup yang saat ini, sekaligus pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Kita akan belajar menata hati kita agar selalu cukup. Kemudian sehingga hidup pun terasa lapang. Hati yang lapang bukan datang karena harta yang melimpah, kemudian atau hidup tanpa masalah, tetapi karena kemampuan kita untuk mensyukuri setiap keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang menguji. Subhanallah. Seperti itu ya ringkasan kami sebagai moderator. Insyaallah kita akan jumpa lagi di kajian yang akan datang. Para pemirsa semuanya yang live streaming, insyaallah kita ketemu di kajian-kajian akan datang. Mari kita sama-sama
mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan hati ini dengan niat untuk memperbaiki diri dan menguatkan iman dan menumbuhkan rasa syukur yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berikut kita tutup kajian ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian permisa, kita akan jumpa lagi di session yang akan datang insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.